Selamat malam. Jangan bosan ya Pak, karena sudah saya tawarkan seluruh ibu-ibu ini ada 30 tapi tidak mau. Jadi saya mewakili kelompok kami dinamakan kelompok Marta dan kelompok Maria. Dua-duanya. Jadi menanggapi kitab suci dari yang sudah dibaca oleh pembawa pemandu tadi, kelompok kami menanggapi dan akan memberikan jawaban soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, sebagai orang Katolik kita dituntut untuk mewujudkan keluarga sebagai komunitas hidup dan cinta. Bagaimana caranya? Dan ceritakan pengalaman Anda. Dari kelompok kami, sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk mewujudkan keluarga sebagai gereja kecil. Artinya, kita sebagai orang tua harus membimbing, mengarahkan, mendampingi anak dalam segi rohani untuk mewujudkan hidup menggereja. Contoh yang nyata dalam perbuatan sehari-hari yang aktual, pergi ke gereja bersama-sama keluarga seperti yang disampaikan minggu kemarin. Saya masih ingat karena saya yang bicara juga. Yang kedua, anak lahir dalam keluarga Katolik harus segera dipermandikan. Itu kelompok kami menyimpulkan seperti itu. Karena dipermandikan adalah ciri khas orang Katolik. Yang ketiga, orang tua sebagai teladan anak-anaknya. Ini tidak kami uraikan satu persatu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak memberi contoh kepada anak-anaknya ataupun udah pengalaman pribadi sudah ada. Terus yang berikutnya yang perlu kami kupas di sini adalah orang tua sebagai teman atau partner anak. Contohnya begini, Bapak Ibu, mungkin saya belum berpengalaman yang begitu banyak. Saya simpulkan dalam pembicaraan kelompok kami tadi, kita orang tua itu jangan seperti bos, hanya tunjuk perintah, tetapi suatu saat kita harus menjadi rekan dan temannya dia, karena anak-anak kita ini butuh teman untuk mencurahkan isi hatinya. Contohnya anak remaja punya pacar, kalau tidak dekat dengan orang tuanya pasti nanti akan bernaung di luar, lebih parah nanti. Jadi kita keluarga Katolik, kita harus dituntut untuk menjadi partner atau menjadi teman anak-anak kita. Itu yang pertama. Pengalaman pribadi di kelompok kami sudah punya planning tentang cinta kasih dalam keluarga, akan disampaikan Ibu Wiranmoko. Pengalaman pribadi di dalam masyarakat sekitar akan disampaikan oleh Ibu Sigit tentang cinta kasih antar sesama. Tapi sebelum menyampaikan pengalaman ini, kami mau menjawab nomor 2 dulu. Nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang sikap Maria Marta terhadap kehadiran Yesus dalam keluarga mereka, seperti yang dikisahkan teks kitab suci di atas. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pendapat Maria, sikap Maria dan Marta terhadap kehadiran Yesus dalam keluarganya adalah 1. Kalau Maria menyambut Tuhan itu dengan sangat antusias dan mematuhi perintahnya dengan sikap kelembutan, feminim, dan lain-lain. Ya, sebagai seorang ibu yang patuh.
Sambutan Marta kepada Yesus itu agak sedikit cuek. Contohnya bentuk pelayanan Marta kepada Yesus berupa pelayanan jasmani. Contohnya Marta lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan duniawi atau jasmani. Sekian laporan dari kelompok kami, dan pengalaman pribadi kami, waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Wiratmoko. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Sebenarnya bingung juga ini. Udah telat, disuruh share lagi. Kalau dalam keluarga kami khususnya, sebenarnya kalau dibilang masalah itu serius, ya tidak. Tapi justru dari ketidakseriusan itu, ini yang menjadi tantangan bagi kita, seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya ada. Hal yang paling konkret di keluarga kami, masing-masing dari kami itu pendiam. Anak saya yang pertama itu pendiam sekali, rajin belajar tapi pendiam. Yang kedua usil tapi pendiam. Bapaknya diam sekali. Satu-satunya yang serawat itu. Kadang-kadang saya bingung menghadapi mereka ini. Kayaknya ini keluarga tapi kok diem-diem terus gitu, gimana gitu. Yang paling suka ngobrol itu yang kedua. Nah, jadi kalau ada masalah nggak kelihatan. Pulang sekolah mereka masuk kamar, buka laptop masing-masing. Terus saya berpikir kalau seperti ini waktu anak-anak, mereka masih saya bisa kontrol masalah-masalah mereka baik di pergaulan maupun di sekolah. Tapi semakin remaja, mereka semakin tidak bisa buka mulut. Kemudian saya pikir kalau biasanya waktu kecil gitu, mereka saya biasakan doa sendiri-sendiri karena saya juga sibuk, anak-anak juga habis belajar berdoa tidur. Tapi justru menginjak remaja, saya rubah sistem itu. Ayo sekarang kita malam siapkan waktu 10 menit untuk bicara, untuk cerita apa yang ada hari itu. Pertamanya susah sekali. Tadi di sekolah ada apa, di teman-teman ada apa, nggak jalan. Suruh cerita nggak bisa. Kemudian saya switch, saya rubah caranya. Sekarang kita doa bareng aja. Tapi dalam doa itu kamu ungkapkan, kamu bicara. Jangan cuma doa Bapak kami atau diem aja gitu di dalam hati, enggak. Sekarang ungkapkan apa yang kamu rasakan gitu. Apa yang kamu mohonkan pada Tuhan hari ini, ada apa? Langkah itu saya mulai dari anak saya sampai ke suami saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang ngomong ya kalau doa nggak boleh umi-umi, tahu umi-umi, ngomong yang pelan gitu, nggak boleh. Kita kan berempat, jadi kalau ngomong ya yang lain harus bisa dengar gitu. Ya puji Tuhan, itu bisa jalan sampai dengan sekarang. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Sepertinya hal yang jauh dari kita untuk ngajak mereka doa malam bareng. Dan memang waktunya sulit sekali. Bapaknya kalau pulang udah setengah 10 malam. Jadi praktis mereka jam 10 itu baru bisa tidur karena nunggu. Dan bapaknya juga cepet-cepet pulang gitu. Mau belum mandi ya nggak apa-apa. Pokoknya doa bareng supaya anak-anak bisa tidur. Itu satu hal yang saya lakukan. Hal yang lain lagi mungkin berkaitan juga sedikit dengan masyarakat. Karena kami konsensus dalam keluarga ini, anak-anak sudah mulai remaja biasanya berteman dengan banyak teman, kemudian mengerjakan banyak hal, ya kan? Kita mengambil waktu, kalau minggu kadang-kadang pada punya kesibukan masing-masing, ya kan? Ada yang les, ada yang kemana gitu. Kita bicarakan, kita harus punya waktu bersama-sama ke gereja. Saya bicarakan kapan waktu yang tepat. Sabtu sore, Minggu pagi, atau Minggu malam. Kalau Minggu malam mereka langsung enggak, karena persiapan untuk ulangan pelajaran Seninnya. Pasti nggak mau mereka.
Maka kita ambil waktu kalau minggu pagi, nggak mau, pengen bangun siang, nah gitu. Jadi kita ambil waktu Sabtu malam. Jadi mohon maaf juga kalau Sabtu malam namanya keluarga Wiratmoko tidak pernah kelihatan. Karena kami sudah konsensus untuk bisa ke gereja bersama-sama berempat. Kebetulan anak saya yang di Kerawang kalau Jumat malam pulang, jadi bisanya bertemu bersama-sama juga Sabtu malam. Karena kalau minggu bapaknya juga suka pergi dari pagi sampai sore. Begitu, itu hal yang kami lakukan dalam rangka membuat kami sebagai gereja kecil. Dalam rangka kami menumbuhkan cinta kasih secara real di antara kami. Semoga menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah mencoba melarikan diri tadi dari ibu-ibu di belakang, tapi karena disebut nama nanti kok jadi nggak enak kalau nggak muncul. Diskusi memang tadi di luar adalah bagaimana kita menciptakan satu keluarga Katolik yang mencoba baik. Kalau baik belum mungkin, tapi mencoba baik. Kalau Ibu Wil tadi sudah untuk internal itu sudah sangat baik dan mungkin bisa menjadi inspirasi kita. Nah, karena tadi saya ditugaskan oleh Ketua Kelompok Ibu Christine Mardiono untuk bagaimana kita menjadi keluarga Katolik yang keluar, jadi eksternal untuk di dalam masyarakat. Kebetulan saja bahwa kami keluarga Pak Sigit memang hobinya dari bapak ibunya sampai ketiga anaknya dan mudah-mudahan nanti sampai ke cucunya itu mempunyai satu kesenangan yang sama, yaitu hidup bersama-sama dengan masyarakat, baik itu lingkungan Katolik maupun lingkungan Kristen secara oikumene maupun masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu kita bersepakat dalam keluarga bahwa kalau kita Katolik, jangan hanya kita bicara di keluarga bahwa kita ini orang Katolik, mentaati semua aturan-aturan Katolik. Kalau kita bicara hanya di dalam keluarga, maka pengetahuannya akan menjadi sama karena sumbernya sama. Nah, jadi tidak ada diskusi yang lebih luas. Kembali ke masalah yang kebetulan sama kesenangannya adalah bermasyarakat, maka kami mencoba sejak anak-anak kecil, sejak anak saya yang sekarang sudah punya anak itu masih kecil, kami mencoba melibatkan anak-anak terjun di dalam masyarakat, baik di dalam lingkungan Katolik, apa saja kegiatan di dalam lingkungan, maupun di lingkungan secara Katolik dan Kristen itu kita libatkan, maupun di luar, apa saja. Oleh karena itu saya selalu katakan ambil bagian baik di lingkungan Katolik kecil maupun Kristen lebih luas dan masyarakat yang lebih luas, ambil bagian apa saja. Kalau mereka bercerita, aduh apa, nanti kita akan ngadain apa, maka kami sepakat sebagai orang tua, ambil bagian, mau kamu jadi seksi apa, mau jadi seksi apa, terserah. Pokoknya kamu ambil bagian di sana. Terserah, mau seksi konsumsi, mau sekretaris, mau apa. Tetapi kami mencoba memberikan pelajaran-pelajaran kecil kepada anak. Inilah berorganisasi secara Katolik dan bisa dinikmati oleh orang luar. Jadi orang luar juga bisa melihat kita. Oh, ternyata anak-anak Katolik itu kalau bekerja untuk masyarakat itu seperti ini. Nah, itu sudah kita tanamkan sejak kecil. Mau apapun sudah ambil bagian di sana supaya kita bisa dilihat, oh itu toh keluarga. Nah, itu barangkali yang bisa kita bekali pada anak-anak. Puji Tuhan semuanya anak-anak saya terlibat. Misalnya anak saya yang besar, kebetulan anak saya yang besar itu dulu sekolah dari STK sampai mahasiswa di lingkungan Katolik.
Jadi tidak terlalu sulit, dia sudah sangat familiar betul ya. Nah, tetapi kan itu hanya lingkungan di keluarga Katolik. Tetapi setelah kita berikan itu, dia juga sudah mengatakan bisa. Oh iya mas, sudah jadi ini ya, di lingkungan lain. Begitu juga anak kami yang laki-laki. Begitu juga kebetulan saya bawa anak saya yang paling kecil dari segi saya itu di luar, dia juga sudah mulai terlibat. Jadi kalau Natal dan Paskah di sekolahan yang mana akan dilihat oleh guru-gurunya, oleh teman-temannya yang non Katolik dan non Kristen, nah, dia sudah bisa. Artinya yang ingin saya coba utarakan pada kesempatan hari ini, kita mengajarkan mensiarkan ini loh Katolik, beginilah kalau orang Katolik itu bekerja. Itu barangkali yang bisa kami sundang sarankan sebagai pengalaman pribadi, karena tadi di dalam diskusi juga kita sudah berbagi tugas dan Ibu Christine yang merangkum, tapi Ibu Christine tadi menegaskan untuk yang internal siapa, yang untuk di lingkungan siapa. Itu barangkali sharing dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kecil buat kita semua. Begitu juga saya juga jadi mempunyai inspirasi dari apa yang diceritakan Ibu. Terima kasih.